tadi Prof. Ojat mengatakan bahwa di UT ini pembelajaran online mulai dari printed sampai sekarang memanfaatkan teknologi. Bicara teknologi, saya sebelum memasuki pada pembicara berikutnya mohon izin untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana kondisi mahasiswa universitas terbuka. Mungkin kita sebagai pembicara, moderator berada di tengah kota, jadinya nyaman gitu ya untuk menggunakan teknologi. Tapi bagaimana dengan di daerah? Mudah-mudahan Mas Wahyu bisa bantu untuk menampilkan satu video dan beberapa foto sebentar aja. Silahkan Mas Wahyu. Ini saya ambil dari Tarakan, kemudian ada dari Malang. Ya. Yang apa lain? Ini adalah mereka yang akan mengikuti tutorial tatap muka. Jadi inilah jalanan yang harus ditempuh. Infrastruktur di daerah terpencil masih seperti ini yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita semua. Sehingga kemungkinan terlambat, dan ini juga pada saat ujian mereka harus menempuh seperti ini. Boleh ini gambaran sedikit, boleh foto yang lain Mas Wahyu, boleh di-cut aja. Ya, ada foto yang lain, ada yang mencari sinyal di pohon. Mas Wahyu boleh ditampilkan. Ada 3 foto. Bisakah? Oh, ini di pinggir, ini di Surabaya, daerah Surabaya atau Madura. Jadi ini di pinggir laut sambil mencari sinyal sampai sejauh itu. Kemudian ini jauh jalan, ini foto ini di Purwokerto atau daerah-daerah Surabaya, maaf daerah Surabaya juga. Kemudian ada lagi yang naik pohon, ini dari Malang kalau tidak salah, dari Malang, masih di perbukitan, padahal Malang gitu ya, tapi Malang yang pinggir mungkin. Kemudian satu lagi yang menarik adalah yang naik pohon. Ada Mas Wahyu? Oh, tidak terekam ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Wahyu. Bapak Ibu, itu adalah sedikit gambaran dan sedikit yang saya ambil mengenai kondisi mahasiswa UT yang kami memang moto kami adalah menjangkau yang tidak terjangkau gitu ya. Sehingga salah satu kebutuhannya adalah bagaimana teknologi itu masuk kepada mereka. Nah, untuk menjawab ini tentu saja saya mengundang Bapak Basuki, Dr. Insinyur Basuki Yusuf Iskandar MA. Dari beliau adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dian. Yang saya hormati Bapak Sindra Purnawirawan Muldoko, para sivitas akademika Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi Bu Dian sudah menyinggung dan juga Pak Muldoko mengenai kondisi akses telekomunikasi kita yang masih banyak blank spot. Intinya di situ. Nah, nanti kita sampaikan ada beberapa slide, 2 slide yang nanti menggambarkan mengenai infrastruktur. Tapi sebelum itu, Bapak sekalian, saya juga mau mencoba melihat, karena saya bidang SDM, tentang kondisi SMTIK untuk kondisi normal baru melangkah lebih mantap di era industri keempat. Saya menganggap bahwa kenapa ambil judul ini, karena bagi saya ini, mohon maaf ya, saya melihat blessing in disguise masalah konflik ini. Artinya readiness kita untuk masuk ke satu industri ke 4.0 lebih siap, lebih terakselerasi dengan adanya satu pandemi COVID-19 ini. Ini blessing in disguise. Saya kira mudaratnya lebih banyak ya, tapi ini adalah suatu hikmah yang harus kita ambil manfaatnya dari kondisi ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, next adalah mengenai
revolusi industri keempat. Cepat saja, saya karena waktunya terbatas. Ibu dan Bapak sekalian, apa yang akan terjadi dengan revolusi industri keempat? Ya, ini yang perlu kita antisipasi. Kita belum berbenah ya, sudah berbenah ya, tapi belum mencapai hasil yang optimal tentang transformasi ekonomi digital. Masuk ke revolusi industri keempat. Nah, yang saya ingin tekankan adalah satu mengenai masalah revolusi. Ini revolusi loh, artinya percepatan yang sangat cepat. Apakah kita sudah melakukan satu langkah-langkah yang cepat sehingga pace-nya sama dengan revolusi? Ini yang ingin saya tanyakan ya kepada kita semua, bertanya, apakah kita masih business as usual atau kita cukup harus melakukan perubahan-perubahan mendadak ini? Nah, untuk masuk ke revolusi industri keempat. Nah, saya menganggap ya bahwa COVID-19 ini bisa menjadi suatu faktor untuk kita terbangun bahwa kita menghadapi suatu era perubahan yang sangat besar ya, ke depan. Next Bapak-Bapak. Nah, ini beberapa sekalian. Ini ada teknologi digital yang cloud computing, big data, virtual reality, augmented reality. Ini yang dari internet bisa ke bawah ke dunia nyata seperti Pokemon, dan yang di dunia nyata bisa dibawa ke internet. Sebenarnya artinya dunia maya dan dunia realita akan semakin merge nanti. Nah, ini kita lihat. Dan juga robotik di sini itu akan lebih seru lagi karena tidak hanya bisa bergerak menerima perintah berdasarkan naluri intelijen ya, logika, tapi juga melalui naluri emosional. Ya, ini yang seperti robot Sofia yang sudah kita kenal. Next. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah tata nilai, pola pikir dan pola kerja kita mesti berubah. Ya. Di pola revolusi industri keempat. Nah, harus berubah. Karena dunia juga berubah. Negara-negara ini berubah. Dan kita, ya hubungan antar negara ini sepertinya bagus ya, tapi ujung-ujungnya dalam dunia bisnis antar negara itu kompetisi. Itu yang kelihatan nyata yang dirasakan oleh dunia bisnis. Bagaimana dia di lapangan melakukan kompetisi, ya persaingan yang sangat tajam dan semakin tajam lagi. Dan karena kecepatan yang keras nanti dinamika yang keras sekali, kita perlu merubah tata nilai kita, pola pikir kita dan pola kerja kita. Nah, next. Berikutnya, saya nggak bisa. Berikutnya, nah ini beberapa sekalian, kita lihat ya bahwa perjalanan waktu sampai nanti masuk ke revolusi industri keempat, itu peluang, tantangan dan kendala dan ketidakpastian semakin lama semakin besar. Mas saya kabarkan tidak linear mestinya ya, bisa eksponensial atau bisa apa ya. Peluangnya akan besar, tapi di sisi lain kita menghadapi suatu ketidakpastian yang lebih besar. Kita juga menghadapi tantangan dan kendala juga mungkin lebih besar. Kita tanpa sadar ya ada kendala bencana kesehatan yang dulunya enggak kita kenal seheboh ini ya, sebesar ini pengaruhnya. Tapi ini ya, kita melihat ke depan dan melihat ini akan harusnya menjadi sesuatu yang harus dibiasakan. Kita menghadapi suatu ketidakpastian yang semakin lama semakin tinggi. Bahaya bisa dari COVID bisa, tapi jalan raya pun juga bahaya loh. Dulu waktu awal-awal dibangun jalan raya itu juga adalah bahaya. Tapi bukan berarti kita harus menghindari jalan raya. Kita bersanding dengan mereka ya, agar kita selamat, sama-sama survive ya dengan bahaya itu. Manfaatnya bisa kita ambil, mudaratnya bisa kita buang. Nah, itulah saya kira sikap yang ke depan yang kita tempuh ya. SDM, nah teknologi akan sangat mendominasi, ya sangat besar pengaruhnya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah peradaban, budaya, sosial,
akan terpengaruh oleh teknologi. Bahkan sekarang pun sudah mulai. Internet saya kira tidak hanya merubah ekonomi atau sistem komunikasi, tapi juga sudah merubah peradaban dan tata nilai. Dan otomatis teknologi itu juga akan berujung pada SDM. Ya. Jadi SDM menjadi suatu faktor kunci yang harus dikedepankan ke depan. Makanya saya sangat mendukung apa yang diprioritaskan Pak Dirjen bahwa 5 tahun ini adalah SDM unggul. Nah, ke depan lama-lama produktivitas ekonomi tidak hanya bersumber dari atau diukur dari pabrik-pabrik atau dari company-company atau dari sektor malah, tapi bisa diukur nanti kelamaan-lamaan diukur dari produktivitas manusia. Semana manusia bisa berproduktivitas. Nah ini sudah mulai bagus ya, sudah mulai ada. Wah kita dengan adanya konflik ini bekerja di rumah, artinya bisa melakukan satu multitasking. Ya, beberapa kerjaan yang bisa kita lakukan dalam constraint waktu yang sama. Nah ini yang ke depan, makin lama makin ke depan makin nanti terfasilitasi. Kalau sistemnya mendukung, pola pikirnya juga mendukung. Nah ini mungkin tatanan industri juga akan berubah. Kalau industri dunia bisnis saya kira gampang sekali menyesuaikan. Itu anak saya itu sudah cukup lama ya mengenai distance learning atau bekerja dari rumah pada waktunya ya, pada waktu-waktu tertentu itu sudah biasa. Nah ini bisa melakukan satu produktivitas yang lebih tinggi oleh satu manusia. Dan ke depan bukan proses lagi yang dipentingkan, tapi lebih pada outcome. Outcome ini adalah value, nilai, ya, bukan produk ya, bukan barang, ya, tapi nilai. Ini yang bisa produknya sama, tapi bagi orang itu bisa nilainya berbeda. Jadi proses akan berbeda-beda setiap orang. Kalau orang pinter mungkin prosesnya akan lebih cepat. Kalau sekarang ya yang pinter sama yang tidak pinter, yang kurang pinter, ini kan sama 8 jam sehari. Hasilnya juga ada yang pinter jadi idle, ya. Sayang, jadi produktivitas sumber daya manusia secara nasional kecil karena banyak idle di SDM yang unggul tadi. Next. Ini untuk menguatkan tadi Pak. Ini nggak tahu secara tapi pas sekali ini. Ini studi dari laporan dari MMF yang studinya dilakukan oleh PwC. Kita lihat ya bahwa nanti 2050 ranking kesejahteraan dunia itu pertama Cina, India, US, Indonesia dan Brasil. Ini persis sama sekali perfectly linear dengan jumlah penduduk. Perfectly linear dengan jumlah penduduk. Artinya apa? Bahwa besok SDM itu akan menjadi suatu faktor yang kunci bagi kompetitif atau daya saing suatu bangsa. Ini yang penting lagi. Jadi memang fokus pembangunan kita harus mulai dari SDM. Mulai dari SDM. Next. Nah, satu lagi yang mungkin tren, maaf saya dari dunia banyak dari industri ya. Tapi ini berita tahun lalu ini saya ambil bahwa Google, Apple dan 15 top companies tahun lalu itu sudah tidak mensyaratkan S1 lagi loh untuk masuk di perusahaannya. Artinya dari ya level di bawahnya pun bisa asal dia mempunyai talent dan satu kompetensi. Ini paling tidak menjadi suatu apa ya cerminan bagi kita mengenai gambaran dunia pendidikan dunia ya, dunia seperti ini. Jadi berbagai company sudah sekarang pun menjadi tren lagi ya bahwa 15 top company itu barangkali sudah naik jumlahnya menjadi 40 atau 50 ya. Dan di Indonesia barangkali suatu saat akan seperti ini. Ya. Next. Ya karena apa? Di sisi lain mencari kerja susah, tapi di sisi lain susah ya, perusahaan-perusahaan itu susah mencari betul-betul orang yang tepat apa yang dibutuhkan.
Ini kalau ini saya anu sendiri ya, saya berdasarkan survei dan wawancara kita dengan para industri. Ini terjadi ini, ada mismatch ini. Ya sebetulnya secara fundamental pun sudah dikenali oleh zaman Pak Habibie dan dilakukan namanya link and match. Ya. Tapi sampai sekarang masih terjadi. Tapi kita lihat next ya. Ternyata itu juga terjadi next mas. Nah kita lihat di ICT pun terjadi, bukan hanya di Indonesia saja, hampir semua negara mengalami namanya talent gap. Ya. Ini untuk cyber security, cloud computing, semua ya antara biru dan merah itu ada sisa, ada tidak sesuaian. Artinya yang dibutuhkan industri lebih tinggi daripada yang dikeluarkan dari dunia pendidikan. Ini ya, nah, ini tugas kami di Badan Litbang SDM untuk mencoba ikut mengisi mengenai kekurangan tadi dengan melakukan suatu program ya training di luar pendidikan, hanya pelatihan tapi lebih berorientasi pada kebutuhan industri. Ini yang kita lakukan dengan yang kita sebut dengan digital talent scholarship. Next, berikutnya mas ya. Nah secara umum saja ya, saya mungkin nggak hanya personal opini aja, kalau bisa ya besok itu personal, lebih pada personalized education pada talent based, sehingga potensi anak-anak bangsa ini tidak menjadi idle karena dia dididik di bidang yang bukan bakatnya. Seperti saya adalah contohnya, saya memang nggak ngerti ya talent saya itu apa sebenarnya, karena kita nggak mulai mendekati itu, tidak berdasarkan talent base. Saya dari teknik sipil, ya. Kemudian, ya dalam karirnya di Bappenas, ya milih ekonomi, bekerja di Postel ya, dulu Kominfo tapi di Dirjen Postel. Nah, sama sekali nggak ada relevan linear antara apa yang saya pelajari di dunia pendidikan di teknik sipil dengan apa yang profesi kerja saya. Artinya barangkali ada suatu talent yang di dalam diri saya itu juga tereksplor karena mungkin masalah pendekatan yang waktu itu ya. Nah, teaching harus ada empati ya, kreativitas, critical thinking, collaboration, communication. Dan satu lagi kompetensi ini yang menjadi harapan daripada dunia industri. Ini supaya jadi penting banget bagi dunia industri untuk mendapatkan satu tenaga kerja yang siap dan kompeten. Ini yang agak kurang kita. Next. Nah, Bapak mohon maaf, ya. Boleh menit lagi Pak. Ya, next. Saya mencoba ini adaptasi kita bagaimana dengan normal baru. Kita cukup kreatif lah, bisa melakukan adaptasi secara kreatif. Bangsa kita memang banyak inovasi, tapi sayangnya ya pendorongnya itu adalah bencana itu. Makanya kita belum mampu menciptakan suatu artificial desakan atau artificial threaten ya, yang membuat anak-anak itu menjadi inovatif ya. Tapi bukti-bukti luar biasa. Ya. Next. Nah, ini sama saya. Ini bentuk-bentuk bagaimana mereka melakukan kreativitas dalam adaptasi normal baru. Next. Nah, terus. Waktunya sudah. Nah, di Cina, ICT memegang peran penting ya. Saya kira hampir di semua negara ya, tapi ini contohnya Cina, terutama di 10 sektor ini ya. Bisa dilihat di sini. Next. Dan juga di negara lain, Singapura juga sama. ICT menjadi suatu hal yang penting dalam menghadapi normal baru dan masa depannya. Next. Nah ini kebutuhan kita tenaga IT itu ada sekitar 600.000 per tahun. Ya. Ini mulai dari tingkat bawah sampai ke level tinggi. Next. Ini studi dari Bank Dunia yang dilakukan oleh Tan Entan. Mengenai pasar ekonomi digital, luar biasa. Pertumbuhan kita di ASEAN paling tinggi.
ini ada 28%, sementara Singapura hanya 13% dan Thailand hanya 22%. Saya kira cukup menjanjikan ya mengenai pasar prospek ekonomi digital kita, terutama dari demand ya. Next. Nah, seperti ada disinggung oleh Bapak Jenderal Muldoko tadi, bahwa memang kita sudah lakukan membangun Palapare, ya. Itu tapi ini sudah diresmikan oleh Presiden tahun lalu, di penghujung tahun lalu ya. Tapi ingat ya bahwa pada ibu sekalian ini baru backbone. Ya. Backbone itu kayak jalan tolnya, tapi masih perlu jaringan-jaringan lain kecil-kecilnya ya, sampai ke akses, ke last mile, disebut last mile ya. Ini belum bisa dilaksanakan ya. Dan harapannya operator menyambut itu, membangun last mile tadi. Ya. Hampir semua daerah sudah kita jangkau dengan backbone ya. Hanya tadi apa yang disampaikan oleh Budian mengenai foto-foto itu Pak Menteri sudah tahu dan kita sudah merespon dengan itu ya. Bagaimana kita lakukan? Memang betul akan terjadi kalau kita baru bangun jalan tolnya, jalan aksesnya belum ya. Nah, salah satu metode yang dilakukan adalah dengan membangun BTS. Sekarang Kominfo melalui Bakti sudah membangun beberapa BTS untuk di wilayah-wilayah tertentu. Kemarin juga secara ekstrim malah bupati naik pohon supaya bisa melakukan online koordinasi dengan lurah-lurahnya. Ya. Next. Next. Nah, untuk pelengkap infrastruktur yang kita lakukan dengan membangun satelit itu yang melengkapi nanti untuk menyambungkan backbone dengan backhaul dan juga akses last mile tadi. Nah, kita juga punya program terus cepat saja. Nah, next, lambat banget ya. Nah, ini digital scholarship ya kita lakukan untuk mentraining orang-orang ini, terutama untuk mengurangi pengangguran dan juga alih kompetensi. Alih kompetensi ini sesuatu yang mungkin jarang kita bicarakan, bahwa banyak kompetensi tahun masa depan yang mungkin akan usang karena tidak diperlukan lagi. Dan ini harus kita siapkan. Enggak, itu jumlahnya bukan main-main ya. Alih kompetensi ini sekitar 10 jutaan. Bahkan nanti pengangguran yang diakibatkan oleh revolusi industri keempat, ini menurut McKinsey itu hampir 21 juta loh. Mau dikemanakan orang ini. Tapi di sisi lain, ya, Indonesia berpeluang menciptakan tenaga lapangan kerja 27 juta sampai 40 juta. Ya, ini harus kita siapkan. Ya. Ini harus kita siapkan. Makanya alih kompetensi ini menjadi satu yang sangat penting. Ya. Dan mengenai pengangguran, nanti kita juga ada di kita yang belum mendapat pekerjaan, kita training ya dengan dan juga peningkatan daya saing dan penguatan kelembagaan. Next, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Nah, ini program kita ya. Ini kita bekerjasama dengan Global Company. Ya, ada berapa ya? Udah hampir 10-an mungkin ya dari Global Company yang bermitra dengan kita. Tahun lalu hanya sekitar 4 ya. Sekarang sudah meningkat dan alhamdulillah mereka semakin banyak yang bekerja sama dengan Kominfo untuk pengembangan SDM. Ini adalah jenis-jenis pengembangan SDM, bagaimana ada lulusan, tapi tidak untuk yang masih kuliah. Ini tidak untuk yang masih kuliah, tapi ini yang sudah alumni tapi belum mendapat pekerjaan. Itu yang kita prioritaskan. Kita juga menyelenggarakan online ya, sekitar 40.000 tahun ini ya, 40.000. Terutama di bidang-bidang IT ya. Dan ini batch kedua yang sekitar 20 ribuan atau tepatnya 19.000 ya yang sedang kita buka pendaftarannya. Next, terakhir. Nah, ini yang batch kedua online academy. Nah, ini ada Associate Cloud Engineer, Digital Entrepreneurship. Kemudian juga ada Digital Entrepreneurship, ada yang kelas umum, ada yang rumah tangga. Kemudian juga Android developer, ya, iOS developer,
augmented reality, programming, ya. Kemudian digital entrepreneurship ya kita buka, dan digital skill. Ya, ini hampir semua bisa diakses, ya. 60% saya kira bagi non IT, orang non IT bisa masuk ke sini. Ini arahnya adalah untuk lebih ke alih kompetensi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basuki atas paparannya. Yang penting banyak sekali kesempatan bagi kita khususnya generasi muda untuk berkreasi dan untuk maju gitu ya melalui PJJ, karena ternyata banyak fasilitas yang sudah disediakan.